Halo, saya Tiara Isyara, saya berasal dari kota Batam, Kepulauan Riau. Salah satu tradisi yang ada di daerah saya adalah tari persembahan Melayu. Biasanya tari persembahan dilakukan pada acara-acara formal ataupun non-formal sebagai tanda mulainya acara. Tradisi ini memiliki kaitan dengan Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa demikian? Karena makna filosofi yang terkandung dalam tari persembahan berasal dari adab sopan santun masyarakat Melayu. Selain itu, terdapat juga ada malu yang merupakan hal yang dipegang betul oleh masyarakat Melayu. Adab-adab ini berasal dari filosofi masyarakat, yaitu adat bersedikan, syarak-syarak bersedikan kepada. Hadirnya filosofi ini melalui karakter dari masyarakat Melayu itu sendiri, yang pada zaman kerajaan dahulu sudah mulai memeluk agama Islam, sehingga semua adat yang ada harus berdasarkan pada syariat agama dari kitab Allah. Jadi agama bagi masyarakat Melayu mempunyai kedudukan yang penting dalam peraturan adat. Makna filosofi tersebut dapat dilihat dari bentuk gerak tari persembahan. Makna gerak dari tari persembahan berasal dari tradisi menjunjung duri. Tradisi ini biasa dilakukan masyarakat Melayu pada saat hari Lebaran, yaitu bersilaturahmi kepada raja sebagai bentuk rasa menghormati dan menghargai. Dari tradisi ini muncullah ragam-ragam baru dalam tari persembahan. Pada gerakan adalah yang bertujuan untuk Halo, perkenalkan, nama saya Hana Salma Sabrina. Saya berasal dari Lampung. Di Lampung terdapat banyak pantai, maka dari itu salah satu budaya adat yang ada di Lampung adalah ngumbai lawo. Upacara ngumbai lawo dilakukan sebagai bentuk rasa syukur para nelayan karena melimpahnya hasil laut. Selain itu, mereka juga memohon atas keselamatan dan perlindungan dari Sang Pencipta ketika mereka berlayar. Cara pelaksanaannya adalah dengan cara menghanyutkan kepala kerbau yang telah disembelih ke laut sebagai simbol pengorbanan. Upacara ngumbai lawo memiliki kaitan dengan Pancasila, yaitu pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Upacara ngumbai lawo berasal dari ajaran budaya Jawa kuno yang sangat sakral, yaitu ruwat laut sebagai tolak bala atau membuang sial. Ritual adat ini sempat ditinggalkan karena dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Sebab itu, dalam pelaksanaannya saat ini dilakukan banyak penyesuaian. Saat ini, tradisi ini lebih mirip dengan acara doa syukuran. Biasa hanya saja dilakukan di laut secara massal, sehingga upacara berlangsung secara meriah dengan arakan perahu hias. Pelaksanaannya dimulai dengan doa-doa menurut agama Islam kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkatnya. Acara diakhiri dengan melepas kepala kerbau yang telah disembelih ke laut dengan perahu berhias. Halo guys, namaku Raken Arya Ali Reza, aku berasal dari Bantul. Jadi di daerahku itu ada tradisi namanya Rebu Pungkasan atau Rebu Bekasan. Nah, Rebu Pungkasan ini adalah nama hari Rabu terakhir di bulan Safar pada kalender Hijriah. Biasanya saat Rebu Pungkasan, masyarakat melakukan beberapa aktivitas tertentu seperti tahlilan, berbagi makanan, sampai sholat sunnah. Nah, di daerahku sendiri, Rebu Pungkasan ini biasanya diadakan di alun-alun Jejeran. Rebu Pungkasan merupakan salah satu contoh penerapan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Halo guys, aku Isna. Di sini aku akan menceritakan budaya lokal apa sih yang ada di daerahku, yaitu di Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Jadi di daerahku terdapat sebuah tradisi yang sudah lama sekali ada, yaitu Berdi Bumi. Acara ini dilaksanakan 1 tahun sekali, yaitu pada waktu pasca panen. Acara ini bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas panen yang telah kita dapatkan. Nah, apa saja sih acara ini? Pertama, ibu-ibu pada pagi hari jam 3 pagi setidaknya sudah menyiapkan masakan, yaitu ayam ingkung. Ayam ingkung itu apa sih?
Ayam ingkung adalah ayam kampung yang dimasak secara utuh dengan bumbu kuning. Tentu ditambah bahan-bahan lainnya seperti tempe, kentang, tahu, dan lain-lain. Setelah itu, masakan tersebut dimasukkan ke dalam cepon. Lalu pada pagi hari, setidaknya sekitar jam 6 pagi, bapak-bapak akan meminggul cepon tersebut untuk dibawa ke balai desa. Setelah di balai desa, bapak-bapak akan berkumpul dan memanjatkan berdoa bersama. Setelah itu, bapak-bapak akan pulang dan memakan ingkung di rumah masing-masing. Bukan hanya itu saja, pada sore hari hingga malam hari, bahkan sampai pagi hari lagi, balai desa menyelenggarakan wayang kulit. Itu saja budaya lokal yang ada di daerahku. Terima kasih. Halo guys, aku Farhan Arif Reza. Saya berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Di kota saya memiliki tradisi lokal yang mencerminkan Pancasila sila keempat, yaitu bergotong royong. Bergotong royong membawa replika naga dari Kesultanan menuju kapal untuk diturunkan ke Sungai Mahakam. Itu juga merupakan tradisi pesta adat atau Kesultanan Kutanegara Martapura. Saya Selvi, berasal dari Provinsi Bengkulu, lebih tepatnya itu di Kabupaten Lebong. Bengkulu terletak di Pulau Sumatera. Di Bengkulu banyak wisata yang menarik yang bisa kita kunjungi seperti Pantai Waihawang, Pantai Air Langkap, dan masih banyak wisata-wisata lainnya yang menarik untuk dikunjungi. Di setiap perayaan ulang tahun Bengkulu sering mengadakan festival yang namanya Batik Basure. Batik Basure itu sendiri merupakan batik khas dari Provinsi Bengkulu. Di festival tersebut, bukan hanya batik Basure saja yang bisa diperlihatkan atau boleh dipertunjukkan, tetapi boleh dari batik-batik lainnya yang berasal dari provinsi lain. Hal tersebut mencerminkan Pancasila, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, dan masih banyak hal-hal lainnya yang menarik bisa kita kunjungi di Provinsi Bengkulu.